Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 387, Ayah terlambat. Tidak. Melihat segala sesuatunya berjalan serba salah, Rob segera menyelinap masuk untuk memberi tahu Chris. Tuan Heng. Berita buruk, Jordan telah menelepon seseorang. Rob berlari ke aula dengan panik, lalu tersandung dan jatuh ke tanah karena ketakutannya. Chris juga menjadi bingung. Dia mendengar bahwa ada sesuatu yang salah dengan situasi di luar. Ada berapa banyak dari mereka? Rob menjawab, mereka semua dari Asia Tenggara. Chris berkata, jangan takut, mereka tidak bisa masuk dengan terburu-buru. Pada saat ini, ayah Chris berjalan mendekat dengan ekspresi serius. Chris, orang macam apa yang telah kau provokasi? Beraninya kau membiarkan mereka menghalangi pintu masuk. Jika kabar ini tersebar, aku akan sangat malu. Ibu Chris berkata, pasti si Jalang Lauren yang memanggil kekasihnya itu untuk datang. Beraninya bajingan itu menyuruh seseorang datang membunuhku setelah aku baru saja menceramahinya. Aku harus memberinya pelajaran yang bagus kali ini. Sambil berkata demikian, Ibu Chris berlari ke atas lagi dengan putus asa untuk mencari Lauren. Chris merasa sedikit bersalah. Kalau saja dia tidak menyerang dan memukuli Jordan, tetapi malah membiarkannya masuk, mungkin situasinya akan berbeda. Oleh karena itu, Chris berkata kepada ayahnya, maafkan aku, ayah. Aku meremehkannya. Meremehkan musuhmu adalah hal yang sangat tidak boleh dilakukan. Kamu sudah berusia 30-an. Mengapa kamu masih melakukan kesalahan seperti itu? Ayah Chris mendesah jengkel sebelum mengangkat telepon. Tapi tidak apa-apa, karena aku ayahmu, aku akan membantumu mencari tahu. Dia mencoba menelepon seseorang, tetapi tidak ada jawaban. Dia tidak pandai menggunakan telepon pintar, jadi dia bertanya kepada Chris, mengapa saya tidak bisa menelepon? Chris meraih teleponnya dan melihatnya, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada sinyal. Chris mengeluarkan telepon selulernya sendiri dan menyadari bahwa di sana juga tidak ada sinyal sama sekali. Bahkan layanan Wi-Fi di rumah juga tidak berfungsi. Oh, sial. Tepat saat Chris panik, Jordan dan Salvatore telah keluar dari pengepungan dan menyerbu ke rumah keluarga Hanks. Apa? Ini tidak mungkin. Baru kurang dari 10 menit dan kita sudah kedatangan lebih dari 2.000 orang. Bagaimana dia bisa masuk? Baik Chris maupun Rob menggigil ketakutan. Mereka terlalu percaya diri dengan tenaga kerja mereka yang berjumlah 2.000 orang. Orang-orang ini semuanya adalah petarung terbaik Pablo, yang telah dididik dan dilatih dengan saksama selama sekitar 1 dekade terakhir. Mereka telah menghabiskan setiap hari dalam hidup mereka selama 10 tahun terakhir untuk bertarung dalam berbagai pertempuran bawah tanah di Asia Tenggara. Bagaimana mungkin para gangster yang seharian mendatangi klub untuk hiburan bisa dibandingkan dengan para petarung itu? Pada dasarnya, mereka tidak memiliki masalah melawan 5 orang sendirian. Oleh karena itu, hanya dalam hitungan menit, semua antek Hanks dikalahkan. Keluarga Hanks ingin meminta dukungan, tetapi tidak berhasil. Mereka bahkan tidak bisa melakukan satu panggilan telepon pun. Seperti itulah Yordania. Sejak dia kembali dari medan perang, dia tidak akan pernah memberi kesempatan kepada lawannya untuk mengatur napas setelah dia menyerang. Dia harus menekan lawannya sampai mereka terlalu lemah untuk membalas. Chris Heng. Sesampainya di rumah Hanks, Jordan sudah melihat Chris yang sedang berada di ruang tamu. Sambil memanggil namanya, ia pun berlari ke depan. Rob segera berteriak panik, seseorang, datanglah lindungi Tuan Heng dan Tuan Chris. Para pengikut Hanks segera muncul di depan Chris dan ayahnya untuk melindungi mereka. Di sisi lain, Jordan dan Salvatore berjalan menuju pintu, selangkah demi selangkah sambil melumpuhkan antek demi antek. Jordan tiba-tiba mendengar suara seorang gadis menangis begitu dia tiba di pintu. Ayah, ibu. Jordan langsung terkejut. Itu Chloe. Jordan tahu kalau Chloe lah yang menangis. Suara itu datang dari kamar di lantai 2. Jordan tidak punya waktu untuk melawan Chris sampai mati, jadi ia segera berlari ke atas untuk memeriksa Chloe. Karena sebagian besar anak buah Hanks harus melindungi Chris dan ayahnya, mereka gagal menghentikan Jordan naik ke atas. Setelah mendengar teriakan itu, Jordan mendorong pintu kamar, dan benar saja, ia menemukan Chloe di dalamnya. Dia melihat Chloe tergeletak di lantai, matanya bengkak karena menangis. Ada seorang wanita setengah baya berdiri di depannya, yang seharusnya menjadi bawahan Hanks. Dia terus menceramahi Chloe. Apa yang kau tangisi? Dasar brengsek, kalau kau menangis lagi, aku akan melemparmu ke hutan untuk dijadikan makanan serigala. Ketika Jordan melihat pemandangan ini dan mendengar kalimat ini, tangan terkepalnya mulai gemetar tak henti-hentinya. Tidak ada seorang pun yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu dan melakukan hal-hal seperti itu kepada putrinya. Pembantu itu tidak tahu bahwa Jordan sedang berdiri di pintu.
Dia berjalan mendekat, meraih punggung wanita tua itu, dan melemparkannya keluar. Wanita tua itu langsung melesat keluar pintu dan berguling menuruni tangga terus-menerus. Ayah! Saat melihat Jordan, Clue langsung berhenti menangis dan bangkit dari tanah untuk melompat ke pelukannya. Akan tetapi, begitu dia berdiri, dia langsung terjatuh ke tanah lagi karena kakinya terlalu lemah untuk menopang berat badannya. Jordan buru-buru berjongkok dan memeluk Clue. Clue, apa kabar? Maaf, ayah terlambat. Clue melompat ke pelukan Jordan dengan air mata dan ingus mengalir di wajahnya. Usianya kurang dari 4 tahun, dan suaranya serak saat menangis. Dia hanya ingin berkata kepadanya, ayahku bukan orang yang tidak berguna. Ayahku bukan orang yang tidak berguna.